Radio Tangga Bencana COVID-19. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan penonton RRI Net dimanapun Anda berada. Kembali di kesempatan pagi hari ini, di edisi Selasa 31 Agustus 2021, kembali tim Dialog Lintas Pagi Toli-Toli Buol dan Parigi Motong menjumpai Anda semuanya. Pagi hari ini kita coba berbincang satu topik, yakni penistaan agama berbuntut tuntutan hukum. Dan seperti yang kita ketahui bersama, di berbagai media nasional di tanah air, baik cetak maupun elektronik, marak diberitakan, diinformasikan terkait dengan kasus penistaan agama yang menjerat sejumlah orang dan sudah mendapatkan proses hukum sampai dengan sejauh ini. Itu coba kita bahas, dan tentu ada langkah-langkah antisipasi yang dilakukan oleh instansi terkait di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, di Toli-Toli, Parigi Motong, Buol, dan lain sebagainya, agar jangan sampai kasus serupa terulang dengan membawa nama-nama agama seperti itu. Di pagi hari ini kita akan coba berbincang dengan sejumlah narasumber. Yang pertama ada Profesor Haji Zainal Abidin, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama FKUB Provinsi Sulawesi Tengah. Kemudian ada Dr. Fahrudin Yambas MSI, Kepala Kesbangpol Provinsi Sulawesi Tengah. Ada juga Kepala Kementerian Agama Kabupaten Toli-Toli, Bapak Haji Muhlis SAG MPD, dan ada Kepala Bagian Operasional Polres Kabupaten Parigi Motong, Bapak AKP Yunus Aspa. Dan tentu keempat narasumber tersebut bergabung melalui via Zoom di kesempatan pagi hari ini. Kita sudah tersambung juga dengan Kepala Kesbangpol Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Dr. Fahrudin Yambas MSI. Kita sapa. Assalamualaikum Pak Fahrudin. Iya, mic-nya mungkin bisa di-on-kan, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, sejahtera buat kita semua. Baik, kita juga sudah terhubung dengan Kepala Bagian Operasional Kabak Ops Polres Parigi Motong, ada AKP Yunus Aspa di pagi hari ini. Selamat pagi, Pak AKP Yunus. Pak Yunus, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa disapa lebih awal Pak Yunus, ada Kepala Kesbangpol Provinsi, Pak Fahrudin Yambas bersama kita di pagi hari ini. Assalamualaikum, Komandan Pak, Komandan Kesbang Provinsi dengan Kabak Ops Polres Parigi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Yunus, salam sehat selalu. Semoga senantiasa kita bahagia. Amin. Baik. Amin. Baik, pendengar dan penonton RRI Net dimanapun Anda berada, di pagi hari ini Anda dapat masuk bergabung berbincang dengan narasumber kami di 0852 4248 6001. Anda dapat berbincang tentu dengan narasumber kami yang terhubung melalui aplikasi via Zoom dari luar studio di kesempatan pagi hari ini. Saya terlebih awal ke Pak Kepala Kesbangpol Provinsi Sulawesi Tengah, Pak Fahrudin. Baik, Pak Fahrudin, kalau kita melihat di berbagai pemberitaan media cetak maupun elektronik beberapa hari terakhir ini, lagi-lagi terkait dengan kasus penistaan agama yang sudah terproses atau sudah diproses oleh pihak kepolisian. Dari kita Kesbangpol bagaimana Pak mengantisipasi, meminimalisir daripada kasus-kasus ini agar tidak terjadi di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah? Silakan Pak Fahrudin. Ya, mohon mic-nya dihidupkan Pak. Kami tidak bisa mendengar di studio Pak. Baik, terima kasih Pak Mugadas, Pak Yunus, dan rekan-rekan lainnya, Pak Prof. Zainal, serta pejabat dari Kandepak Agama Toli-Toli. Perlu kita pahami bersama perjalanan bangsa ini. Ya, kita harus pahami. Jadi kita ini tidak berbicara dalam kapasitas agama atau hukum, karena ada pejabat yang hadir di sini yang memahami, tapi dari aspek yang menjadi tugas dan tanggung jawab Kesbangpol Sulawesi Tengah, yaitu menyangkut masalah wawasan kebangsaan. Perjalanan sejarah bangsa ini dapat dikatakan bahwa bangsa ini adalah bangsa yang super majemuk, bangsa yang heterogen, bangsa yang multikultur. Oleh karena itu kita harus pahami di dalam
keragaman ini harus dapat mempersatukan kita. Demikian pula dengan perjalanan sehingga kita bisa mencapai kemerdekaan ini. Perbedaan dan keragaman inilah yang membuat kita satu. Nah, terkait dengan adanya penistaan agama oleh oknum-oknum tertentu dapat kami paham bahwa para pendiri bangsa sangat menyadari bahwa sebagai bangsa yang besar, bangsa yang beragam ini perlu diayomi dalam sebuah ikatan. Itulah yang kemudian disebut dengan konsensus dasar bernegara. Konsensus dasar bernegara ini adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena majemuknya dan ragamnya bangsa ini, maka para pendiri bangsa menetapkan Pancasila sebagai salah satu konsensus dasar bernegara, di mana salah satunya adalah sila pertama disebutkan ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Ini adalah kompromi yang tingkat tinggi dari pendiri bangsa pada saat itu. Di mana pada saat itu berbagai ragam hadir untuk menyusun ideologi kebangsaan kita. Akhirnya disepakatilah ketuhanan yang Maha Esa itu sebagai salah satu sila dari kita berkehidupan, berbangsa, dan bernegara yang sangat beragam. Oleh karena itu, sila ketuhanan yang Maha Esa artinya bahwa negara kita adalah negara yang beragam, bukan negara ateis. Ya. Oleh karena itu, di dalam keragaman ini, termasuk beragama ini, kita harus saling menghormati, saling menghargai antar pemeluk agama, supaya kita bisa hidup dalam harmoni kerukunan. Dan Pancasila ini sudah teruji kesaktiannya, mampu mengayomi, mampu merukunkan umat-umat yang ada di Indonesia. Baik. Memang dalam kondisi sekarang ini sangat disadari bahwa tidak sedikit ada oknum-oknum tertentu yang mencoba membenturkan agama dengan Pancasila. Namun demikian, ini adalah orang yang tidak menyadari bagaimana lahirnya Pancasila ini. Lahirnya Pancasila ini karena adanya tokoh-tokoh agama yang benar-benar ingin mengayomi seluruh umat yang ada di Indonesia. Saya kira ini sementara waktu. Baik, tapi kalau kita melihat Pak Fahrudin, apakah juga dengan munculnya berbagai macam penistaan agama ini nilai ketuhanan yang Maha Esa, sila pertama Pancasila itu sudah mulai terkikis, Pak? Dapat dikatakan bahwa adanya penistaan agama ini, sekali lagi saya katakan, menunjukkan bahwa kita masih kurang memahami dan masih kurang menghormati antar pemeluk agama. Sehingga terjadilah hal-hal yang seperti ini. Oleh karena itu, mari kita sadari bahwa di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini, kita ini tidak satu agama, tetapi ada agama-agama lain yang diakui keberadaannya di Indonesia. Oleh karena itu, mari kita menghormati antar pemeluk agama, mari kita bergandengan tangan, tidak melakukan penistaan antar umat beragama di tanah air. Saya kira demikian. Baik, saya ke Pak AKP Yunus Aspa, Kabak Ops Polres Parigi Motong. Pak Yunus. Pak, iya Pak. Baik, kalau kita melihat saat ini di tanah air ramai terkait dengan kasus penistaan agama. Terakhir sudah dilakukan tindakan hukum oleh pihak kepolisian seperti itu, menetapkan sejumlah tersangka. Nah, berbicara persoalan penistaan agama, kalau kita di Kabupaten Parigi Motong tentu sebagai pihak keamanan, penjaga Kamtipmas, ada berbagai langkah, strategi dan upaya yang dilakukan agar kasus serupa tidak terjadi di Kabupaten Parigi Motong. Apa yang dilakukan Pak Yunus? Baik, terima kasih. Yang pertama saya sapa dulu ada Bapak Ketua MKUB Provinsi Sulawesi Tengah Pak Kiai Haji Zainal Abidin. Assalamualaikum Komandan.
kemudian Pak Kepala Kesbangpol Provinsi Pak Farudin, dan rekan-rekan pemirsa RRI, Toli-Toli, Buol dan Parimo. Saya perlu sampaikan bahwa berdasarkan data beberapa kasus terkait dengan penistaan agama ini pernah terjadi di lingkup Polres Parimo, Pak ya, di lingkup Polres Parimo pernah terjadi. Yang paling hangat terakhir itu kemarin adanya ujaran kebencian melalui media sosial. Tetapi alhamdulillah, syukur puji Tuhan, untuk wilayah Kabupaten Parigi Motong ini kehidupan bertoleransi antar umat beragama itu sudah cukup sangat terjalin dengan baik, dalam artian bahwa kemampuan para tokoh agama, kemudian toleransi yang terbangun cukup lama ini sudah cukup bagus, dibuktikan dengan wilayah kita ini sendiri. Yang pertama adalah wilayah yang berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Poso ya. Kita tahu sendiri beberapa waktu lalu, beberapa dekade seperti terjadi kasus yang bernuansa sara. Tetapi wilayah kita, Parigi Motong, tidak pernah tersentuh ataupun tidak pernah menjadi imbas daripada kasus sara di Poso. Padahal jaraknya itu hanya bersinggungan langsung. Nah, ini menandakan yang pertama saya sampaikan tadi, menandakan bahwa yang pertama keberhasilan daripada tokoh agama, alim ulama, pendeta dan lain sebagainya yang begitu baik membangun sikap kehidupan bertoleransi di umat agamanya masing-masing. Kemudian tentunya upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Pemda termasuk dari kepolisian dan TNI, itu terus berupaya untuk memberikan edukasi, memberikan penyegaran kepada warga masyarakat bahwa seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Espan tadi, memaknai sila pertama khususnya dalam Pancasila sebagai ideologi bangsa itu harus betul-betul dimaknai oleh seluruh warga masyarakat, bukan hanya dalam hal terbatas pada saling menghargai dan menghormati, tetapi lebih dalam lagi dalam pengertiannya. Baik. Saya kira demikian, Pak. Baik, ditahan dulu informasinya Pak Yunus. Kita juga sudah terhubung melalui aplikasi via Zoom bersama dengan Ketua FKUB Provinsi Sulawesi Tengah, Profesor Ki Haji Zainal Abidin. Assalamualaikum, Prof. Prof Zainal, Assalamualaikum. Ya, mungkin mic-nya bisa di-on-kan, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Prof. Pagi hari ini, Prof. Alhamdulillah sehat walafiat ini. Berkat doa-doa semua orang kepada kita semua. Alhamdulillah. Baik, Prof. Kalau kita melihat beberapa hari terakhir di berbagai media cetak elektronik dan nasional itu ramai diperbincangkan, ramai dibahas, bahkan sudah ditindak oleh pihak kepolisian seperti itu pelaku penista agama. Sebenarnya, Prof, dari FKUB Provinsi Sulawesi Tengah sendiri melihatnya seperti apa, Prof? Lebih awal dulu, Prof, kasus ini, Prof. Bisa diulang dulu, agak terputus tadi pertanyaannya. Saya tidak bisa mendengar semuanya tadi. Baik, Prof, kalau kita melihat di berbagai media cetak dan elektronik nasional, ramai dibahas di media seperti itu, kasus penistaan agama yang sudah juga ditetapkan tersangkanya oleh pihak keamanan, Prof. Nah, Forum Komunikasi Umat Beragama FKUB Provinsi Sulawesi Tengah, seperti apa ini, Prof, melihat persoalan ini, Prof? Baik, terima kasih atas kesempatan. Para narasumber yang saya hormati, saya kira tentu kita prihatin dengan apa yang terjadi dalam minggu-minggu yang terakhir ini. Ada oknum umat beragama yang melakukan penodaan dan penistaan terhadap ajaran agama lewat ujaran-ujaran kebencian.
tentu kita tidak sependapat. Karena ini mengganggu hubungan antar umat beragama. Baik, Prof, mungkin audionya bisa diperkecil sedikit, Prof. Penerimaan kami agak Apa yang diperkecil? Ya, silakan, Prof. Ya. Ya, jadi dalam kehidupan beragama itu kita perlu saling menghormati, saling menghargai, bahkan tidak hanya sebatas itu. Polres tadi, Pak Rimo bilang, tentu tolong menolong, bantu membantu di antara kita, dan itu juga bagian dari ajaran semua agama sebenarnya. Itulah sebabnya saya berkata di beberapa media bahwa kalau terjadi penodaan, penistaan terhadap yang lain, sebenarnya bukan agamanya yang menganjurkan demikian, tetapi kesalahpahaman oknum beragama itu di dalam memahami ajaran agamanya. Karena ajaran agama itu mengajarkan kedamaian. Tidak ada satu ajaran agama, baik kita baca kitab suci maupun paham-paham interpretasi dari kitab suci kita semua, tak ada satupun yang mengatakan atau mengajarkan kepada kita ujaran kebencian, menjelek-jelekan agama orang, ya kan? Ya. Bahkan kita dituntut bahwa kita semua adalah bersaudara, kita semua satu keturunan. Bahkan kalau kita belajar agama yang ada ini sebenarnya Abrahamic religion, agama Ibrahim. Kenapa? Semua bersumber dari Allah, bersumber dari keturunan yang sama, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Bani Israel itu dari keturunan Ishak, ya kan, anak dari Nabi Ibrahim. Sementara Nabi Muhammad itu anak keturunan dari Ismail, juga anak dari Ibrahim. Artinya agama-agama yang ada ini sebenarnya kita sebut dengan Abrahamic religion, agama-agama besar daripada Nabi. Oleh itu kita tidak boleh mengejek, tidak boleh menghina agama yang berbeda dengan kita. Bahkan kalau ada paham kita, pandangan kita dalam agama kita berbeda dengan agamanya orang lain, disitulah dituntut kita untuk saling memahami, saling mengerti bahwa memang perbedaan itu adalah bagian dari ketetapan Tuhan. Ada siang, ada malam, ada putih, ada hitam. Saya kira itu dinamika di dalam kehidupan kita. Nah, disinilah dituntut kearifan umat beragama. Baik. Tetapi kemudian, Prof, kenapa sampai mereka rela muncul mungkin melakukan penistaan terhadap agama? Apa penyebab utamanya, Prof? Apakah mereka mungkin sudah tidak memiliki sila pertama Pancasila, seperti itu sudah mulai terkikis, Prof? Saya kira banyak kemungkinannya. Yang pertama dari sisi agama, yang bersangkutan tidak bisa belajar dengan baik ajaran agamanya. Apalagi kalau kita melihat ada oknum yang baru ini kan baru pindah agama. Artinya dengan agama yang baru pun dia tidak menguasainya dengan baik dan benar, sehingga melakukan penistaan terhadap ajaran agama. Seperti menghina oknum tertentu, menghina Nabi, karena dia tidak belajar baik tentang ajaran agama orang yang dia diskusikan itu. Ya kan? Kalau dia belajar dengan baik, sehingga saya mengatakan selalu, jangan mengukur di ukuran orang lain. Tidak pas nanti. Kalau Bapak ini punya ukuran XL, saya punya ukuran L, nanti saya kelonggaran di dalam memakai bajunya Bapak. Kan begitu. Jangan agama Islam memberikan penilaian kepada non-Muslim. Begitu. Dalam hal-hal tertentu kita pasti oleh itu awalnya saya mengatakan ini soal pemahaman dan pengetahuan orang terhadap ajaran agamanya. Olehnya itu MKI saya berpendapat dia tidak mengerti benar tentang ajaran Kristen lalu memberikan penilaian terhadap ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan non-Muslim, orang Islam sendiri pun kalau tidak belajar dengan baik dan benar ajaran agamanya, pasti dia tidak bisa memahami dengan baik dan benar ajaran agama yang sesungguhnya. Berkaitan dengan wawasan kebangsaan, boleh jadi orang
dan ngerti Pancasila. Baik. Di Pancasila itu kan menghargai perbedaan. Baik. Seperti itu, saya kira begitu. Baik, sebelum kita lanjut, Prof dan juga Bapak-Bapak narasumber, kita jedah dulu sejenak, kita dengarkan dulu yang mau lewat berikut ini. Tetap bersama kami di Dialog Lintas Pagi, Toli Toli Buol dan Parimo. Corona itu apa sih, Bunda? Luna pengen tahu apa itu corona. Ini loh corona itu. Hai, namaku Corona. Aku adalah virus. Ukuranku sangat kecil. Kalian tidak bisa melihatku. Hehehe. Aku dan teman-temanku suka sekali bermain di telapak tangan, di batu-batu kalian, dan juga di bersin kalian. Aku membuat banyak orang sakit. Mereka jadi demam, batuk, bahkan sesak nafas. Dan manusia menjadi takut padaku. Luna takut, corona itu jahat. Iya, corona memang jahat. Tapi kita bisa mencegah dengan cara jaga kebersihan dan selalu rajin cuci tangan. Mulailah membiasakan kesiapsiagaan diri kita dari berbagai bencana yang tidak terduga saat malam dan dini hari. Tidur berpakaian yang benar, lengkap, jangan hanya pakai sarung, apalagi perempuan. Jangan kunci pintu kamar. HP, laptop, jam tangan, dompet, atau barang berharga lainnya letakkan pada posisi yang dapat segera diambil. Motor dan mobil selalu diparkir dengan kepala menghadap keluar. Simpan kunci mobil dan motor di tempat yang mudah diambil. Terdapat pakaian yang cukup 2 atau 3 hari, termasuk pakaian dalam dan lain sebagainya. Sholat atau ibadah tepat waktu, serta jangan lupa berdoa, memohon lindungan dan keselamatan kita semua. Sigaplah terhadap berbagai bencana yang tidak terduga. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Masih bersama kami di Dialog Lintas Pagi, Toli Toli Buol dan Parimo. Masih coba kita bahas, coba kita diskusikan persoalan penistaan agama berbuntut tuntutan hukum. Ini di 085242486001. Anda kami undang atensinya di pagi hari pendengar baik di Toli Toli, di Kabupaten Buol maupun Kabupaten Parigi Motong atau dimanapun Anda berada. Anda dapat masuk berbincang bergabung bersama dengan narasumber kami yang bergabung via Zoom pada kesempatan kali ini di Dialog Lintas Pagi. Saya ke Pak Fahrudin lagi. Iya, Pak Fahrudin. Iya, mohon. Iya, baik. Ini sangat menarik sekali apa yang disampaikan oleh Prof. Zainal tadi, kemudian juga apa yang disampaikan oleh Pak Yunus Aspa. Memang kalau kita melihat di lapangan bahwa ini tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab dari instansi terkait, namun memerlukan kerjasama antar instansi seperti itu. Nah, dari Kesbangpol Provinsi Sulawesi Tengah sendiri, proteksi-proteksi yang sudah dilakukan agar kasus ini tidak terjadi seperti apa, Pak? Gambarannya, Pak, sampai dengan hari ini, Pak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Intinya adalah bagaimana kita memberikan penguatan terhadap seluruh anak bangsa ini pemahaman tentang wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan itu seperti yang saya katakan tadi, ada yang berkaitan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, upaya untuk memproteksi agar supaya tidak terjadi lagi penistaan agama seperti yang terjadi saat ini, Kesbangpol selaku wakil dari pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah juga berperan andil untuk itu. Nah, itu banyak proteksi yang dilakukan oleh Kesbangpol.
Yang pertama adalah tentu kita ingin libatkan masyarakat agar supaya memiliki pemahaman yang baik tentang wawasan kebangsaan, termasuk pemahaman dalam kehidupan beragama. Kenapa? Karena kita memang sangat beragam dan sangat majemuk. Proteksi itu dalam bentuk pembentukan forum. Salah satunya adalah Forum Kerukunan Umat Beragama. Alhamdulillah berkesempatan hadir ini adalah Ketua FKUD Sulawesi Tengah yang menjadi pengayom kerukunan antar umat beragama di Sulawesi Tengah. Kemudian ada lagi yang namanya Forum Pembawaan Kebangsaan. Ini berbagai etnis bangsa yang hidup di Sulawesi Tengah. Ini kita jaga juga karena sensitif dengan konflik, sensitif dengan hal-hal yang akan menimbulkan konflik sosial. Kemudian ada yang namanya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat. Nah, ini 3 forum ini dikemas di Kesbangpol sehingga diharapkan bisa menjadi representasi pemerintah menyuarakan kepada komunitasnya tentang bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara. Di samping itu juga Kesbangpol sendiri mengambil peran aktif untuk menanamkan wawasan kebangsaan kepada generasi muda, kepada pelajar, mahasiswa, dan seluruh anak bangsa, sehingga diharapkan pemahaman tentang wawasan kebangsaan ini lebih baik, karena sangat disadari, Kesbangpol sangat menyadari bahwa saat ini informasi-informasi yang berkaitan dengan konsensus dasar bernegara seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika ini sudah sangat berkurang diterima oleh masyarakat. Karena itu Kesbangpol bekerja sama dengan sejumlah OPD hadir untuk menanamkan wawasan kebangsaan agar supaya mereka mendapatkan kembali. Karena bukan hal yang mudah. Pancasila ini dilahirkan dengan kompromi tingkat tinggi oleh para pendiri bangsa. Mari kita jaga, mari kita lestarikan, mari kita berikan penguatan. Saya kira ini proteksi dari pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Baik, tapi kalau kita melihat saat ini kan proteksi yang dilakukan seperti yang Pak Fahrudin sampaikan bahwa memang menyasar generasi muda seperti itu usia-usia sekolah. Nah, kalau kita melihat sekarang ini kan sekolah belum melaksanakan tatap muka. Artinya belum ada siswa yang hadir di sekolah, berkumpul dan lain sebagainya seperti itu. Ini apakah ini juga menjadi satu kendala bagi kita saat ini di Sulteng untuk lebih memproteksi agar jangan sampai generasi muda kita seperti kasus-kasus sebelumnya terjadi penistaan agama karena mungkin pemahaman dan lain sebagainya yang berkurang, Pak? Jadi hanya salah satu bagian daripada upaya memproteksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Selain dunia pendidikan, juga dengan tokoh-tokoh agama, juga dengan tokoh-tokoh organisasi kemasyarakatan, juga dengan tokoh-tokoh pemuda, dan juga dengan tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Sehingga diharapkan proteksi ini mampu membendung upaya-upaya yang mencoba menanamkan ideologi lain di luar ideologi Pancasila. Kenapa? Karena tidak sedikit sekarang ini orang yang mencoba membenturkan agama dengan Pancasila, membenturkan paham radikalisme dengan Pancasila. Sesungguhnya Pancasila ini lahir dari konsep berpikir anak bangsa dari ragam agama, sehingga lahirlah komprominya yang sangat tinggi ini, yaitu dengan Pancasila khususnya ketuhanan yang Maha Esa. Mari kita saling menghormati, mari kita saling menghargai, mari kita hidup toleran, mari kita saling menghormati antar umat, antar pemeluk agama di Indonesia. Saya kira demikian. Baik. Prof. Zainal. Ya, Prof. Zainal. Oke. Baik, mungkin volumenya sedikit bisa dikecilkan, Prof. Ya, saya mencari volume ini. Ya, bagaimana? Baik, Prof. Ini terkait apa yang coba kita diskusikan pagi hari ini, topik penistaan agama berbuntut tuntutan hukum. Di Kementerian Agama seperti itu, Prof, ada juga mungkin penyuluh-penyuluh agama Islam yang bekerja di tingkat bawah, bertemu langsung dengan masyarakat seperti itu. Ini peran daripada penyuluh agama ini juga sangat penting, Prof, ya, untuk mungkin membendung radikalisasi dan lain sebagainya, Prof. Ya, Prof. Zainal. Ya, saya ke Prof. Zainal. Kira sudah Pak.
Karena bicara soal halo? Ya, silakan Prof, silakan Prof. Ya, jadi saya kira kalau ditanya bagaimana tugas penyuluh, fungsi penyuluh di Kementerian Agama, tentu saja menentukan keberhasilan kita semua. Karena bicara soal ideologi itu sebenarnya adalah tugas kita semua, bukan hanya tugas Kementerian Agama, tapi bukan hanya tugas polisi, tapi kita semua harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Karena tidak bisa dikerjakan sendiri-sendiri. Nah, ketika kita bicara soal penyuluh agama, tentu mereka juga memiliki peran penting karena mereka berhadapan langsung ujung tombak kita yang ketemu langsung dengan masyarakatnya. Sehingga kawan-kawan penyuluh ini di Kementerian Agama. Ya, Prof. Zainal? Ya, Prof. Zainal. Saya ketahui mereka ini dibalik. Bagaimana pemahaman kepada kehadiran agama bukan untuk kehadiran agama itu di dalam membangun kebersamaan manusia dan beragama. Saya kira itu harus disampaikan oleh para penyuluh agama dan itu sudah dilakukan oleh penyuluh agama. Itu barangkali tadi ada FKUB, ada Ormas, ada FKPT dan lain-lain semua ormas dan kegiatan-kegiatan ini dimaksudkan bagaimana kita selalu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ya. Baik, artinya artinya Prof. Zainal ingin katakan bahwa agama itu menjadi hal yang cukup khas, ya. Putus, Pak. Iya. Signal ini kurang bagus. Iya, silakan Prof. Ya. Apa tadi pertanyaannya, Pak? Artinya Prof. Zainal ingin katakan bahwa ini bukan hanya tugas satu instansi, tapi tugas bersama seperti itu ya? Iya, saya kira memang begitu. Dalam tanda kutip ini harus kita keroyok. Karena kalau kita lalai, kita tidak bersama-sama bekerja, sementara kelompok-kelompok yang tidak suka terjadinya stabilitas yang baik, mereka itu tidak pernah tidur. Mereka terus berupaya, mereka terus bekerja. Sehingga terciptanya ketidakdamaian dalam kehidupan bermasyarakat kita. Olehnya itu saya kira bukan hanya FKUB, bukan hanya FKPT, tapi semua seperti yang disampaikan oleh Bapak Kesbangpol Provinsi Sulawesi Tengah itu, kita harus bekerja sama, bahkan bersinergi di antara kita semua. Ada kegiatan dihadiri oleh Bapak Polisi, ada kegiatan Bapak Polisi dihadiri oleh tokoh agama, ada hadir semua elemen-elemen ini ada. Apa artinya? Karena tugas menjaga kedamaian persatuan bangsa ini adalah tugas kita semua. Beberapa negara-negara sekarang seperti Afghanistan, itu juga ikut akan mempengaruhi kehidupan ketoleransi kita di sini. Saya kira begitu. Baik, saya ke Pak Yunus Aspa, Kabak Ops Polres Parimo. Pak Yunus. Ya, siapa? Baik, ini ada beberapa masukan, ada beberapa proteksi yang dilakukan oleh instansi terkait, FKUB, kemudian juga Kesbangpol Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, dari pihak kepolisian sendiri, utamanya mungkin Polres Parimo, untuk mengantisipasi hal-hal yang serupa agar tidak terjadi, ini langkah-langkah pencegahan, proteksi ke tengah masyarakat ini seperti apa, Pak? Sampai dengan sejauh ini, Pak, di Kabupaten Parigi Motong, Pak. Ya, baik, Pak. Saya kira kalau kami Kepolisian Republik Indonesia sudah sangat jelas dalam amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 pada pasal 13 tentang tugas pokok kepolisian negara Indonesia adalah memelihara situasi kamtipmas, menjadi pelindung, pengayom, pelayan masyarakat dan penegakan hukum. Saya kira sudah sangat
jelas di situ dari Mabes Polri sampai Polsek terujung terkecil tugas-tugasnya seperti apa di dalam rangka menjaga situasi Kamtimas, bagaimana supaya kasus-kasus yang menyangkut dengan kebinekaan ini tidak terjadi, apa yang harus dilakukan dan bagaimana pola kerjanya di lapangan termasuk kolaborasi, koordinasi, dan sinergitas dengan seluruh elemen yang ada, baik para tokoh agama, tokoh masyarakat, unsur Pemda, apalagi dengan TNI. Saya kira sudah dijalankan, sudah berlaku selama ini. Terkait dengan kasus yang menyangkut dengan penistaan agama, kepolisian itu jelas diperintahkan oleh pimpinan kita untuk tidak bermain-main ya, dalam artian tidak ada istilahnya kasus penistaan agama ini karena menyangkut kehidupan orang banyak. Tidak ada istilah penyelesaiannya secara restorasi justice atau penyelesaian di luar KUHP dan lain sebagainya. Itu harus mengarah pada penyelesaian sesuai prosedural hukum yang berlaku sehingga akan memberikan yang pertama kepastian hukum bagi pelaku penistaan agama, juga menjadi pembelajaran kepada seluruh warga masyarakat untuk tidak ikut-ikutan atau tidak terlibat, tidak mengikuti ajaran-ajaran agama yang menyimpang dari yang sudah diajarkan oleh ulama, para pendeta, dan lain sebagainya. Demikian, Pak. Baik, saya ke Prof. Zainal Abidin. Prof. Zainal. Prof. Zainal Abidin. Iya. Ya, halo. Iya. Prof, ini kalau kita melihat mereka yang melakukan penistaan agama, ini kan sudah dihukum seperti itu, Prof. Dan sudah ditindak oleh pihak kepolisian seperti itu, Prof. Nah, Anda melihatnya, Prof, seperti apa, Prof? Apakah ini memunculkan efek jerah bagi mereka dan tidak akan menimbulkan lagi penista-penista agama berikutnya, atau bagaimana ini, Prof? Ya, saya kira memang salah satu tujuan dari seseorang yang ditindak secara hukum supaya ada aspek jerah, baik oleh yang bersangkutan maupun orang-orang yang berkeinginan seperti itu. Tentu kita berharap aspek jerah ini juga bisa menjadi bagian dari proses untuk memberikan kesadaran kepada umat beragama yang salah memahami ajaran agamanya. Tetapi tentu kita tidak berhenti di aspek hukum saja. Tentu nanti kalau hanya di aspek hukum dan tidak ada aspek jerahnya, tentu hal ini kan sudah berulang-ulang. Iya. Ya kan? Sudah banyak juga orang yang ditindak hukum, kan begitu. Tetapi kan setiap saat juga ada muncul orang-orang yang seperti ini. Nah, tetapi menurut saya di satu sisi aspek hukum tetap kita hormati, tetap ditegakkan oleh aparat penegak hukum, tetapi kita tidak berarti menyerahkan ini hanya kepada aspek hukum. Pola pembinaan di masing-masing agama, di masing-masing tokoh agama harus terus memberikan kesadaran kepada umatnya bahwa perbedaan itu adalah sunnatullah. Berbeda agama, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda budaya, tetapi jangan menyebabkan kita bertikai dan berkelahi. Itulah sebabnya saya kemarin mengeluarkan quote saya yang baru. Iya. Saya berkata begini, ya, saya berkata kepada kita semua, banyak orang yang baru taraf memeluk agama, tetapi belum sampai memeluk penganut agama lain. Nah, itu kata kuncinya di situ kan menurut saya. Jadi kita baru memeluk agama kita sendiri, tidak salah itu, benar. Memeluk agama kita sendiri. Tetapi kita belum sampai pada taraf memeluk penganut agama yang lain. Artinya dari sisi kemanusiaan ini yang belum bisa kita terapkan secara optimal. Kita baru menganggap hanya kita dengan Tuhan kita, sementara hanya kita yang punya Tuhan, orang lain sudah tidak punya Tuhan semua. Nah, cara berpaham seperti inilah ya. Walaupun saya dari segi akidah saya bisa berbeda. Saya berkeyakinan bahwa akidah Islamiyah saya yang paling benar.
tapi tidak berarti saya harus menyalahkan orang lain. Tidak perlu menjadi benar dengan menyalahkan orang lain. Tidak perlu menjadi tinggi dengan merendahkan orang lain. Tidak perlu menjadi baik dengan menjelekkan orang lain. Tidak mungkin si KC itu akan menjadi terhormat dengan menjelekkan agama Islam. Iya kan? Pribadi yang baik itu akan selalu menjadi terhormat dimanapun dia berada selama dia sopan dan santun di dalam kehidupan bersama sosial kemasyarakatan. Saya kira yang seperti ini. Bahkan saya pernah menulis quotes. Nanti akan saya keluarkan beberapa hari ke depan itu. Saya mengatakan begini, belajar dan pahami dengan baik dan benar serta utuh ajaran agama masing-masing. Jangan menilai agama orang lain dengan kacamata kita. Nanti tidak ketemu, kan begitu. Orang Kristen jangan menilai Kristen dengan kacamata Islam, jangan menilai Islam dengan kacamata Kristen. Kan tidak cocok. Islam juga jangan menilai Kristen dengan kacamata Islam. Itulah agama Islam bilang, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku, lana amaluna walakum amalukum. Bagimu amal kamu, bagiku amalku. Kita kembalikan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, mana amal yang akan diterima oleh Tuhan. Artinya membutuhkan mungkin keterbukaan untuk menerima seperti yang Pak Prof sampaikan tadi ya. Artinya tidak hanya melihat dari satu kacamata saja, Prof ya, agar jangan terjadi kasus serupa, Prof. Saya kira saya sependapat ya. Jadi orang yang suka menjelekkan agama orang, itu orang yang tidak memahami ajaran agamanya dengan baik dan benar. Orang yang suka menyalahkan orang lain itu orang yang tidak punya pengetahuan tentang apa yang dia salahkan. Baik. Prof, ada juga stigma di tengah masyarakat seperti ini, Prof. Mereka itu kan hanya ingin mencari popularitas saja, Prof. Bagaimana itu, Prof? Saya kira banyak jalan menuju ke Roma, banyak jalan untuk mencari popularitas. Tidak dengan jalan menghina agamanya orang. Berikan pengetahuan yang baik, berikan informasi yang benar, tingkatkan kecerdasan masyarakat, berikan dia ilmu, berikan dia arahan, dia skill, keterampilan kepadanya, Anda akan jadi orang yang populer dan Anda akan disenangi oleh orang. Baik, ditahan informasinya, Prof. Saya ke Pak Harudin Yambas, Kepala Kesbangpol Provinsi Sulawesi Tengah. Pak Harudin. Iya, Pak Harudin. Ya, masih bersama kami Pak Harudin? Iya, baik. Kalau begitu saya ke Pak AKP Yunus Aspa, Kabak Ops Polres Parimo, sebelum ke Pak Prof Zainal Abidin. Pak Yunus. Ya, siapa? Baik, terkait dengan kondisi ini dan juga di akhir perbincangan kita di program dialog lintas pagi Toli-Toli Dubol dan Parimo, meminimalisir, memproteksi daripada kasus penistaan agama agar tidak terjadi di wilayah Kabupaten Parimo. Apa yang Pak Yunus ingin sampaikan kepada warga yang ada di 23 kecamatan di Kabupaten Parigi Motong? Silakan. Nah, baik, terima kasih. Yang pertama tentunya kami dari kepolisian senantiasa selalu memberikan himbauan kepada masyarakat. Yang pertama untuk tetap menjaga Kamtibmas, memelihara Kamtibmas. Kemudian dalam rangka ini ada juga upaya-upaya untuk menepis isu-isu hoax yang paling ramai sekarang. Orang bilang di Indonesia, di Sulawesi Tengah ini so hebat Carlota, lebih hebat lagi hoax. Nah ini pembelajaran terkait dengan isu-isu hoax yang terus digencarkan oleh oknum-oknum tertentu yang memang bertujuan untuk menciptakan kerusuhan, memecah belah umat tentunya. Ini terus mereka berupaya. Kalau kita aparatur pemerintah, termasuk kita Polri, TNI, dan seluruh kekuatan termasuk tokoh lintas agama, tidak bersinergi, tidak bersatu padu dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, tentunya kita akan kesulitan untuk berupaya memberikan penyadaran atau edukasi kepada warga masyarakat.
terkait dengan kehidupan bertoleransi saat ini, yang memang hal ini yang terus digaungkan oleh orang-orang yang berupaya untuk menjatuhkan kredibilitas pemerintah, untuk berupaya menjatuhkan melalui narasi-narasi kebencian, perpecahan agama. Ini memang sangat cepat kalau ini tidak di manage dengan baik oleh aparatur pemerintah termasuk para tokoh, ini kita akan kelabakan. Olehnya kami di kepolisian, khususnya kami di Polres Parigi Motong itu, yang pertama kami melakukan upaya-upaya pembinaan ke masyarakat melalui penyuluhan, melalui sambal, sentuhan-sentuhan setiap saat, di mana ada kegiatan-kegiatan, baik itu kegiatan sosial budaya, kemasyarakatan, sosial agama, dan lain sebagainya, itu kami, Babin Kamtibmas, kami dorong selalu untuk hadir di tengah-tengah masyarakat, baik dalam acara sukacita maupun acara duka. Itu kepolisian, TNI harus hadir untuk betul-betul merasakan atau hidup di tengah-tengah masyarakat, apalagi di masa saat ini di mana pandemi COVID masih terus mewabah. Kemudian yang kedua, memperkuat tentunya kemampuan untuk deteksi aksi maupun deteksi isu-isu yang beredar di dunia maya. Ini yang kita lakukan, dan menjalin kerjasama atau galang terhadap para alim ulama, pendeta, dan lain sebagainya, dalam rangka terus menciptakan kesejukan dan guyup atau sinergi dalam kebinekaan. Saya kira ini Pak PRRI Toli-Toli, Pak dan Padas, yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. AKP Yunus Aspa, Kabak Ops Polres Parigi Motong, sudah bergabung dengan kita di pagi hari ini. Saya ke Pak Fahrudin sebelum ke Pak Prof. Zainal Abidin. Pak Fahrudin. Ya, Pak, terkait dengan kondisi ini dan juga sebagai closing statement dari Pak Fahrudin, apa yang Bapak ingin sampaikan kepada seluruh masyarakat di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah? Silakan. Ya, Pak Fahrudin. Bagaimana? Iya, apa yang signal suara ini? Baik. Coba diulangi lagi. Baik, apa yang Bapak ingin sampaikan sekaligus juga closing statement dari Bapak terkait dengan topik yang coba kita perbincangkan di pagi hari ini. Silakan. Jadi dalam bahasa wawasan kebangsaan adalah bagaimana kita menjaga integritas. Kita hidup dalam keragaman, kita hidup dalam perbedaan. Bagaimana kita di antara itu damai dalam keragaman, damai dalam kemajemukan, sehingga diharapkan kedamaian mempersatukan kita. Keragaman dan kemajemukan ini bisa mempersatukan kita. Artinya integritas kita di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menghargai perbedaan, menghormati keragaman, dan sebagainya. Sehingga diharapkan bangsa ini akan menjadi bangsa yang besar karena keragaman dan perbedaan. Demikian. Baik, terima kasih Pak Fahrudin atas kesediaan waktunya sudah berbincang pada kesempatan pagi hari ini di program Dialog Lintas Pagi Toli-Toli Buol dan Parimo. Selamat beraktivitas, selamat pagi Pak Fahrudin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat semua. Baik, saya ke Prof. Zainal Abidin. Prof. Zainal. Halo. Baik, ya. Prof, kita sudah berada di bagian akhir perbincangan kita di pagi hari ini terkait dengan topik penistaan agama berbuntut tuntutan hukum. Terkait kondisi ini, apa yang Pak Prof ingin sampaikan selaku Ketua FKUB Provinsi Sulawesi Tengah kepada seluruh masyarakat kita di 13 kabupaten kota, Prof? Silakan. Ya, baik. Saya kira di momen yang sangat baik ini, tentu kita menghimbau dan menyarankan kepada seluruh umat beragama, termasuk tokoh-tokoh agama,
Mari kita bersama-sama memberikan pencerahan kepada umat kita, pada masyarakat kita, agar supaya persatuan dan kesatuan bangsa ini adalah hal yang utama di dalam kehidupan berbangsa, bernegara, termasuk di dalam kehidupan beragama kita. Kita tidak bisa menjalankan ajaran agama kita dengan baik dan benar kalau situasi kamtipmas, situasi stabilitas tidak berjalan dengan baik, maka juga akan mempengaruhi kehidupan pelaksanaan ajaran agama kita. Mari kita perluas wawasan kebangsaan kita, mari kita perluas wawasan keagamaan kita, sehingga kita bisa hidup damai, kita bisa hidup sejahtera di bumi Pancasila ini. Jangan membawa paham dan ajaran dari negeri lain yang mungkin tidak cocok dengan kehidupan berbangsa dan bernegara di negeri kita sendiri. Kita sudah punya Pancasila, kita sudah punya Undang-Undang Dasar 45, kita punya NKRI, ya, dan kita punya yang lain-lainnya. Itulah merupakan sesuatu yang modal utama bagi bangsa dan negara kita. Apa yang terjadi di Afghanistan, jangan ditiru di negeri ini. Apa yang terjadi di Syria, jangan ditiru di negeri ini. Apa yang terjadi di Argentina misalnya, saudara-saudara saya yang non-muslim, di Auckland, dan di mana-mana kehidupan beragama yang tidak rukun dan tidak damai, itu bukan bagian dari Indonesia. Kalau Anda tidak sependapat apa yang ada di Indonesia, Anda memang tidak perlu hidup di Indonesia, tetapi Anda mencari negara yang cocok dengan ideologi dan ajaran yang Anda inginkan. Indonesia sudah punya paham sendiri, Indonesia sudah punya ajaran sendiri, dan Indonesia sudah punya cara sendiri bagaimana membangun kerukunan dan kedamaian di Indonesia. Perhatian pemerintah terhadap kerukunan dan kedamaian ini luar biasa sekali. Sehingga memang itulah modal utama buat kita semua. Saya kira ini yang perlu saya sampaikan pada kesempatan yang baik. Ya, baik. Terima kasih Prof. Zainal Abidin sudah meluangkan waktu, berkesempatan memberikan arahannya kepada kita semua, seluruh masyarakat di Provinsi Sulawesi Tengah, dan semoga apa yang coba kita perbincangkan bersama dengan narasumber lain tentu bermanfaat bagi seluruh masyarakat di Provinsi Sulawesi Tengah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Zainal Abidin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Baik. Merdeka. Baik, pendengar dan penonton RRI.net dimanapun Anda berada, demikian perbincangan kami bersama dengan Ketua FKUB Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Profesor Kiai Haji Zainal Abidin, sekaligus mengakhiri dialog lintas pagi Toli-Toli Buol dan Parigi Motong edisi Selasa 31 Agustus 2021 dengan topik penistaan agama berbuntut tuntutan hukum. Kita berharap apa yang sudah dibahas, disampaikan oleh bapak-bapak narasumber tadi tentu bermanfaat dan dapat dilaksanakan di wilayah Kabupaten Toli-Toli khususnya. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pada pagi hari ini, saya presenter Anda, Ahmad Mukadas, menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Kita berpisah, jumpa kembali di nilai waktu dan peristiwa serta topik dan narasumber yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat. Berkarya dan mengabdi bagi bersatu untuk membangun bangsa